Halo, ini adalah kulkas inverter 2 pintu Panasonic mereknya. Kendala tidak dingin. Setelah dicek, bunga esnya tinggal dikit. Abaikan orang melas di situ. Kompresor yang jenisnya pakai R600 kayak gini, baik inverter maupun yang non inverter, itu sedikit lebih rumit. Karakternya beda ya. Dia itu bagaikan manusia yang semakannya tinggi, tapi fisiknya harus ditata, nggak boleh sembarangan. Kalau enggak dia ngeletak sendiri. Anginnya kenceng banget, dia kuat, tapi ketika dia kebanyakan freon isinya atau salah pengisian, dia bisa KO, langsung kelekak gitu, langsung nggak jalan. Jadi ada tip-tip tersendiri untuk pengisian ke kompresor yang jenisnya R600 seperti ini. Khususnya inverter dia lebih sensitif, jadi harus hati-hati. Dan ada banyak juga yang bilang kompresor R600 itu mudah terbakar karena dia itu sangat sensitif. Jadi ada tip-tip khusus yang harus diperhatikan, dan saya mencoba dengan tips saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita coba. Langkah pertama kita flaring, memakai flaring sakti saya seperti ini. Kita colok-colok agar longgar seperti itu. Setelah selesai kita flaring, lalu kita sambungkan, kita las ke pipa tekan dari kompresor. Ini langsung saya sambungkan. Hanya hati-hati dengan cara ini, karena sistem langsung flaring disambung seperti ini akan rawan buntu kalau kita tidak tahu karakternya. Kalau kita terlalu encer ngelasnya, bisa masuk ke dalam. Lebih amannya kita shock ya. Kalau saya sudah terbiasa seperti ini. Kalau kita shock pakai pipa 1/4 mungkin lebih aman dan lebih terhindar dari buntu. Kita coba apakah buntu. Di sini keluar angin. Ini tidak buntu, aman. Lalu kita lanjut ke pasang filternya. Kita las, jangan sampai lasnya bocor. Jadi kita harus bener-bener lasnya mateng, teliti, dan sebisa mungkin tidak mengulang garapan. Oh ya, mungkin juga bisa menjadi tip untuk mengelas tembaga dan besi, atau kondensor, atau besi dan besi. Itu saya biasa memakai borak dan kuningan. Setelah pakai kuningan bisa mateng, bisa rata. Untuk finishingnya saya sambung lagi pakai las perak, jadi lebih halus, dia hasilnya lebih bagus menurut saya ya. Tapi yang penting rapet sih. Mau pakai trik, banyak sih triknya kayak gitu. Pakai kuningan aja juga ada yang pakai perak juga ada. Yang penting mantapnya mana. Kalau saya pakai
kuningan, lalu saya sambung pakai perak. Lanjut, ini langkah penting untuk flashingnya. Kita colokkan, lalu kita tutup untuk pipa hisapnya, dan pipa pengisiannya jangan dibongkar dulu ya. Jadi caranya seperti ini, kita buka tutup untuk hisapnya seperti itu, pelan-pelan. Yang penting jangan di los, kalau di los nanti kompresor bisa macet. Dan kita bisa lihat juga di ampernya juga jangan terlalu tinggi. Kalau di los, ampernya semakin naik nanti kompresor macet, kelekek gitu. Jadi kita buka tutup sambil lihat amper, jangan terlalu tinggi. Dia sensitif sekali untuk ampernya. Setelah di flashing ternyata bersih, lalu kita lanjut, kita pasang pipa pengisian atau pentil yang berfungsi untuk memasukkan freon. Kita las untuk pipa hisapnya. Seperti biasa harus matang dan rata, sebisa mungkin tidak bocor. Lanjut, di pipa pengisiannya juga kita las rapat. Sebelum kita mengisian freon, kita cek lagi untuk hasil las kita apakah sudah bagus. Kita cek bagaimana kerapiannya, dan jika masih ada las atau yang meragukan kok kurang rata atau gimana, kita lebih baik kita ulang lagi untuk mengelasannya sebaik mungkin. Lalu setelah dirasa las-las kita sudah bagus, kita vakum. Kita hubungkan selang manifold ke pipa hisap kompresor, lalu kita colokkan kompresornya, dan yang biru kita sambungkan ke pipa pengisian. Seperti itu. Sampai di sini, di pipa tekan ini dirasa tidak ada angin. Lalu kita buka untuk keran yang biru. Di sini keluar angin lagi dari dalam kompresor keluar. Berarti las-lasan yang pengisian itu tidak buntu. Kalau buntu dia nggak keluar angin. Sambil menunggu vakum selesai, kita rapikan kondensor, kita sekrup di belakang ini. Setelah sudah tidak terasa ada angin lagi di pipa tekan ini, lalu kita lanjut tutup, dan seperti biasa pengisian freon seperti biasa sama tip-tip yang di video lain, cuman nanti tekanan PSI nya yang berbeda, tidak boleh sama seperti R134 ya. Sampai sini sama seperti cara pengisian video-video yang lain. Kita kasih metil sampai penuh di kaca manifold itu sampai penuh.
sama persis. Lalu kita masukkan freonnya R600 nya ke dalam sistem. Oh ya, menurutku kompresor yang berjenis freon R600 khususnya inverter juga itu paling cocok pakai freon R600, tidak seperti video-video sebelumnya. Itu R134 bisa diisi dengan freon apapun menurut saya. Kalau R600 itu jenis freonnya enteng banget, dia paling enteng. Jenisnya beratnya paling enteng. Jadi kembali ke karakter kompresornya tadi, bahwa kompresornya tidak boleh berat. Jika terlalu banyak freon dia bisa mati, apalagi memakai freon yang jenisnya berat. Diisi dengan R600 saja yang paling enteng, biasa saya isi di stabil 0 PSI. Kadang lebih dikit tapi nggak sampai 5. Tapi jarang sih, sahabat, saya paling sering di 0 PSI. Itu saja sudah cepet. Diisi dengan jenis freon lain itu bisa, atau gas yang agak berat dikit itu bisa, cuman menurut saya dinginnya lebih cepat R600 karena jenis beratnya di gas LPG itu agak berat dikit. Jadi dia paling cocok pakai yang paling enteng, itu R600. Itu pun kalau kelebihan, misal kita sama isi dengan 15 PSI, dia bisa overheat, kadang-kadang bisa ampere naik dan macet di jalan. Kadang juga kalau inverter kadang-kadang kita colokin, begitu naik langsung klekek gitu, mati. Jadi saya biasa di stabil di 0 PSI seperti ini. Setelah kira-kira 10-15 menit kita cek ke depan, ini sudah penuh. Saya paling suka ya ngisi R600 itu cepet banget dia, karakternya ratanya cepet. Jadi kadang ngisi R600 itu kalau nggak ada kendala itu nggak sampai 1 jam selesai. Kalau belum stabil kita stabilkan di 0 PSI. Setelah stabil, bunga es di evaporator juga sudah rata dan cepat. Lalu kita tutup pengisian pakai las, kita tang jepit lalu kita las di sini, jadi langsung kita pokoknya gitu. Setelah belakang rapi, kita cek sekali lagi untuk yang di depan bunga esnya seperti apa. Ya, itu sudah kelihatan rata ya, bagus menurut saya. Lalu kita rapikan semuanya, kita selesai dan lalu kita minta bayaran. Pokoknya harus dibayar, kalau nggak dibayar kita copot lagi.
Setelah rapi, lalu kita, oh ya, setelah sudah bayaran lalu kita pamit pulang dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin.